Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, yang saya hormati Ibu Ketua PRA Karangwaru, Ibu Sri Rahayuningsih. Yang saya hormati ibu-ibu pimpinan PRA Karangwaru. Ini ibu PCA-nya ada nggak, Bu? Ketuanya ada. Ibu ketuanya ada. Oh, Masya Allah, sebentar saya lihat catatan namanya dulu. Yang saya hormati Ibu Zuhriyah. Kenapa di luar? Oh, baru sholat. Oh, Masya Allah. Ibu mohon maaf, soalnya pada lihat ke sana jadi saya ikutan. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini Ibu Ketua PCA-nya jiwa kayaknya nih orang muda ya. Jadi Alhamdulillah ini insya Allah semangatnya juga pada muda semua ini. Ya, Alhamdulillah. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah pengajian Jumat Wage dan juga jamaah Masjid Al-Hikmah Karangwaru Lor. Ya, benar, Alhamdulillah. Saya doakan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan dengan sesehat-sehatnya, dikaruniai anak keturunan yang solih-solihah, nantinya dimudahkan dalam sakratul mautnya maupun juga dibebaskan dari siksa kubur dan api neraka. Ibu-ibu, sama-sama kita bersyukur kepada Allah sebagaimana tadi yang dihimbau oleh Ibu Ketua PRA kita. Terlalu banyak nikmat yang harus kita hitung-hitung, tapi sebenarnya Allah gak suruh kita hitung nikmat. Yang Allah suruh adalah bersyukur. Perbanyak syukur, jangan perbanyak ngitung. Karena kalau ngitung nanti pusing sendiri. Kalau ngitung uang kas aja kadang bingung, ya kan? Sebelum saya masuk kepada materi kita hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya, Bu. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, makanya disuruh tak arus, ya. Jadi di sini izinkan saya memperkenalkan diri ibu-ibu. Untuk nama tadi sudah nggih. Saya itu Nida, tapi nama aslinya itu Raudhatul Jannah. Untuk yang sudah pernah sampai ke Tanah Suci, mesti rebutan deketin saya. Ya enggak? Pengen sholat di situ ya, di Raudhah gitu ya. Jadi gampangnya Raudhatul Jannah saya. Tapi untuk memudahkan jenengan, manggilnya Nida aja. Apa sejarahnya ada nama yang sejauh itu dari nama asli? Kapan-kapan lagi, Bu, yang saya diundang ke sini ya. Sekarang cukup kenalan itu dulu. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan alhamdulillah 6 orang anak. Aslinya saya dari Merauke, Papua. Jadi mohon maaf, nanti bicaranya saya nggak bisa kayak Bu Ketua, halus banget bahasa Jawanya. Saya mesti bahasa Indonesia. Kalaupun masuk bahasa Jawa, mesti jenengan telinganya langsung waduh, geli-geli gimana gitu. Tapi mohon maaf nggih, bukan berarti tidak ingin menghargai, tapi memang dasarnya mulutnya sagu, Bu, lidah sagu. Jadi agak kesulitan kalau mau pakai logat Jawa. Mesti langsung ketahuan bukan Jawa ya. Karena apa, logatnya beda. Padahal sudah saya bikin halus, Bu. Ngomongnya saya pelanin, saya lambatin, tetap aja ketahuan bukan Jawa ya. Jadi ya udah, saya kembali ke mode asal. Jadi mungkin nanti agak balap. Nanti kalau saya sadar,
saya ngerem lagi, pelan lagi. Gitu ya Bu. Apalagi ya? Oh ya, tinggalnya di Manding. Makanya tadi kalau Ibu PRA bilang, Ibu Ketua bilang jauh di Manding, saya mau bilang belum sejauh Merauke. Makanya insya Allah masih bisa digapai kalau Karangwaru, insya Allah. Ya, alhamdulillah saya di sini itu melewati Ibu Hanifah. Ya, Bu Hanifah, beliau nggak di sini ya? PRA-nya bukan di sini. Oh ya. Oh gitu, saya belum hafal Bu daerah situ. Sini aja tadi saya kesasar muter. Alhamdulillah sebelum hujan turun saya udah sampai di sini. Kalau enggak ya udah basah-basahan saya. Tapi tenang, saya sudah bawa baju ganti Bu. Persiapan banget. Masya Allah ya. Ya alhamdulillah saya dipertemukan dengan Ibu Hanifah itu di pelatihan intensif Mubalighot Aisyah. Dari situ kami kemudian digabung dalam Korps Mubalighot Aisyah DIY. Nah di situ ada semacam program lah ya, pertukaran mubalighot gitu. Sekali-kali Bantul datang ke Jogja gitu ceritanya. Saya juga kemarin udah manggil yang dari Sleman ke Bantul. Tapi tadi perjalanan ke sini saya mikir lagi, kira-kira mubalighot kota ini mau nggak ya dipanggil ke Bantul? Oke, insya Allah ya Bu, kapan-kapan kita akan menjalin kerjasama pertukaran mubalighot. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi MC sudah sempat menyinggung tentang tema kita sore hari ini. Tapi sebelumnya saya dikasih waktu berapa lama Bu? Sampai Jam 4:30. Nih batuk begini biasanya setengah jam aja. Jam 5.45. 4.45. Nanti saya bonusin Bu setengah jam potongan. Ya. Kita hari ini akan membahas tentang Maulid Nabi, dari cinta turun ke aksi. Sebelumnya itu saya cuma kasih judul dari cinta turun ke aksi, nggak pakai Maulid Nabi Bu. Ini habis itu saya ngeliatin judulnya, kata saya, wah ini nanti kata orang ini mau provokator nih. Mana baru-baru kan lagi panas-panasnya tuh, jangan-jangan kita mau disuruh demo lagi. Makanya saya tambahin Maulid Nabi, karena kita saat ini sedang berada dalam bulan Maulid, bulan lahirnya Rasulullah. Tanggal berapa Bu? Alhamdulillah, udah hafal. Kalau tanggal lahirnya Bapak hafal berapa Bu? Oh hafal, oh memang istri Ican. Ini orang perempuan pancen untuk hafalan yang kayak gitu kuat. Saya mau nanya, di sini ada yang sudah punya usia pernikahan di atas 50 tahun? Alhamdulillah, barakallah Ibu, semoga samawa selalu ya Bu. Berapa? 55 tahun, barakallahu fiik, alhamdulillah. Luar biasa. Yang 50 sudah ya? Yang 60 ada? 40. Alhamdulillah. 30? Pokoknya antara 30 sampai 40 ada enggak? Rasa pas Bu. Lebih dikit rapopo. Yang 20. Oh alhamdulillah punya teman saya. Yang 5? 10? Ibu ketua PCA kita berapa Bu? Wah lupa. 88 sampai 2016. Tahun 88. Ya Allah Bu, itu saya baru umur berapa itu? Masih mudi. Masya Allah ya. Alhamdulillah, saya doakan untuk panjenengan semua ya, yang usia pernikahannya sudah di atas dari 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Semoga selalu samawa dalam rumah tangganya. Ya, selalu mengingat tujuan awal pernikahan, bahwa kita hendak mendirikan keluarga yang solih dan solihah, di dalamnya memiliki keturunan yang akan memperjuangkan agama Allah. Yang sudah nikahnya di atas 10 tahun,
Ya, ini yang di atas 10 tahun loh ya. Jadi 20, 30, 40. Cintanya sama bapak masih sama enggak? Kayak dulu waktu awal-awal nikah masih sama enggak? Masih sama enggak nih? Ada yang masih sama enggak, Bu? Masih ya? Ada jengkel-jengkelnya enggak, Bu? Ada sih, tapi ya gimana lagi? Udah jodoh, ya. Ya, alhamdulillah ya. Namanya cinta itu dalam sebuah pernikahan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, betul? Betul ya? Bahwa cinta itu dia nggak bisa muncul tiba-tiba kalau tidak diperjuangkan. Maka kita perempuan dan juga laki-laki yang sudah terikat dalam sebuah pernikahan wajib memperjuangkan cinta itu hingga maut memisahkan. Namun sayangnya dalam perjalanan kehidupan pernikahan ada yang namanya gelombang kehidupan. Betul kan? Pengennya sih cinta sampai akhir. Ini ada aja tantangannya. Apalagi zaman modern seperti sekarang yang setiap orangnya sudah terbiasa memegang yang namanya HP. Bapak punya HP nggak, Bu? Punya. Ibu punya HP? Punya. Anak? Punya. Semua punya HP? Punya semua? Punya semua. Oke, sip. Semenjak ada HP terasa semakin akrab sama keluarga nggak, Bu? Gak apa-apa, namanya juga kita lagi ngaji ya jujur-jujuran, Bu. Ya, jujur itu salah satu sifat Nabi. Kalaupun memang gara-gara HP muncul dalam rumah tangga kita, lantas yang namanya ikatan kita semakin melonggar, ya akui aja. Dari situ kita berusaha untuk ikat kembali dengan menguatkannya. Itu, jangan pura-pura diabaikan. Oh, tetap aja kuat kayak kemarin. Kayak awal-awal masih kuat kok. Ternyata di dalamnya rapuh. Sama dengan kondisi kita saat ini. Banyak yang mengaku cinta pada Rasulullah, tapi di dalamnya kopong. Benar gak, Bu? Kita cinta, teriak sholawat ya. Cinta pada Nabi, aku cinta pada Nabi. Tapi dalam keseharian kita jauh dari apa yang diteladani oleh Nabi Muhammad. Ya, Ibu percaya nggak, Bu? Misalnya Bapak nih, kita ngomongin Bapak aja, kan Bapak nggak ada ya. Kita ngomongin orang yang nggak ada, biasa kan, Bu? Kita kan biasa ngomongin yang tidak ada. Ya, jangan dibawa ke pengajian. Jenengan percaya nggak kalau Bapak bilang gini, aku mencintaimu, aku menyayangimu sepenuh hati, hingga mati pun aku tetap cinta karo kowe. Ning hari-harinya nih, Bu, di awal-awal nikah mungkin masih manis. Setelah 5-10 tahun punya anak 1 masih bisa melangi. Anak 2 udah mulai kesel. Wis urus dewe. Anak 3, ada di sini yang anaknya udah lebih dari 3? Ada, berarti gampang ya untuk mencernanya tuh. Sudah punya anak 3 mulai. Pak, tolong dipegangin seiking. Apa tuh? Apalagi sudah ada pegangan HP sekarang. Anak nangis, ibunya belum ngopo-ngopo ya. Mau ngurus anak, wajannya lagi ada ikan. Baru digoreng, belum bisa dibalik ini. Ning anak nangis karena apa? Pup. Bapaknya di mana? Nah, cocok. Berarti itu memang sudah fenomena hari-hari. Ini mungkin ibu-ibunya udah kapan kayak gitu? Nggak pernah. Ya iya sih, kayaknya rentangnya udah jauh nih. Putu saiki. Atau mungkin jenengan bisa ngelihatnya ke menantu. Rumah tangga anak menantu. Ya.
Ketika suami bilang aku cinta sama kamu, tapi semua urusan keluarga kita perempuan yang handle, mulai dari anak, kebersihan rumah dan kerapihan rumah, anak pergi sekolah kita yang ngantarin, anak pulang sekolah kita yang jemput, uang SPP kita yang mikirin. Jenengan masih percaya dengan cinta yang Bapak ucapkan? Arek kepiye meneh? Mau gimana lagi, arek tak lepas ora iso. Bahwa cinta itu mungkin kita masih percaya, tapi sudah mulai terkikis. Jika itu terkikis terus, lama-lama bisa menjadi hambar sebuah pernikahan. Di sini saya doakan tidak ada yang kayak gitu ya. Insya Allah semuanya sakinah mawaddah warahmah hingga akhir ayat. Karena apa? Alhamdulillah jenengan rajin ngaji. Pentingnya orang perempuan untuk selalu mengisi hatinya dengan ngaji, dengan ilmu, biar apa? Menyeimbangkan antara otak dan perasaannya. Biar otaknya ini masih tetap bisa berpikir ketika hatinya banyak gejolak. Makanya kalau ada pengajian, rajin-rajinlah datang, Bu ya. Kita ngaku cinta pada Nabi, tapi apa? Sama kayak tadi Bapak bilang aku cinta kamu, tapi nggak pernah ngurusin kita. Urusan rumah kita semua yang pegang. Kita bilang cinta pada Nabi, tapi sholat juga enggak. Coba perhatikan keluarga kita, ya. Jenengan mungkin rajin datang pengajian, datang sholat, ya. Tapi apakah anak cucu jenengan juga iya? Coba itu diperhatikan. Kalau ada yang belum seperti jenengan, maka mari sama-sama istighfar. Artinya kesolihan itu masih untuk diri kita sendiri, belum untuk lingkungan, bahkan keluarga kita sendiri. Jenengan punya harapan, kita punya harapan untuk berkumpul kembali di surga nggak, Bu? Iya nggak? Maka ketika kita sudah rajin sholat, kita rajin ngaji, tapi anak cucu kita jauh dari sholat, jauh dari pengajian, apa yang hendak jenengan selamatkan? Apakah jenengan tega ketika kelak di akhirat nanti dipisahkan oleh amalan? Maka saya selalu bilang kepada jamaah, jangan pernah sholih sendirian. Jenengan rajin sholat, jenengan rajin ngaji, jangan untuk diri sendiri, tapi buat itu untuk minimal dalam keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, kalaupun sudah punya menantu kita, sudah punya cucu kita. Jangan sampai di dalam sebuah keluarga ada yang berkata, ini anak-anakku, gak usah terlalu banyak diurus. Biasanya itu yang memunculkan konflik antara mertua dan menantu, hanya gara-gara putu. Mbahnya mungkin kemudian, ayo sholat. Ning emaknya, apa tuh mbah mbok wes? Ya. Maka disinilah kita perlu menyamakan visi dan misi antara mertua dan menantu. Ayo nak, ibu pengen ketemu kamu lagi di surga. Yuk kita bareng-bareng sholihnya. Ayo kita bareng-bareng taatnya pada Allah. Ayo kita bareng-bareng amalkan sunnah dari Rasulullah. Jangan tinggalin sholat nak, jangan tinggalkan ngaji nak. Ayo rajin thalabul ilmi. Kita yang ngaku cinta pada Nabi, tapi di sekitaran kita, anak cucu kita masih ada yang gak sholat, masih ada yang gak nuntut ilmu. Mungkin kita memaksa dia untuk kamu berprestasi di sekolah, tapi gak pernah ngelihat bagaimana agama dia, ilmu agamanya seperti apa. Maka bersyukurlah orang tua, bersyukurlah simba-simba yang punya anak menantu sudah bisa berada di jalan Allah. Bersyukur banget itu tuh. Tapi bagi yang belum, hayu. Allah mentakdirkan jenengan hadir hari ini, mendengar kalimat ini, mungkin iya, maksud Allah adalah apa? Biar ada perubahan. Ngaji itu untuk
Berubah bukan sekadar untuk wawasan doang, supaya terlihat alim. Rajin ngajinya, Masya Allah itu ibu. Tiap pekan sampai 3 kali 4 kali datang pengajian. Tapi dalam kehidupannya, baik pribadi maupun keluarganya nggak ada perubahan. Itu artinya apa? Ilmunya tidak berbekas. Ilmu yang dia dapatkan tidak berkah untuk dirinya dan keluarganya. Maka mari kita yang ngaku cinta pada Nabi berusahalah untuk bisa tepat dalam hal sholatnya. Kalau sudah bisa tepat, benar sholatnya, ya. Jadi terus ditingkatkan kapasitasnya. Sudah bisa ngaji, alhamdulillah, ditingkatkan lagi untuk memahami tajwidnya. Sudah paham tajwidnya, tingkatkan lagi, pahami artinya. Sudah ngerti artinya, tingkatkan lagi, pahami tafsirannya. Jadi dalam kehidupan kita itu selalu ada peningkatan. Itulah mereka yang mencintai Rasulullah. Selanjutnya ibu-ibu. Iya ini bu. Termos saya di pojokan sana sebentar. Sebentar ya bu, saya ambil. Langsung geter bu. Kelihatan aja udah jompo bu. Masya Allah, ternyata sebutan juga ya. Monggo ibu-ibu jenengan yang ada air minumnya ya. Saya minta maaf ya, saya memang agak alergi ini. Alergi banyak ngomong bu. Jadi begitu banyak ngomong langsung batuk. Entahlah ini ujiannya tuh di situ bu. Kadang rodo-rodo iri juga ini orang kenapa banyak ngomong nggak batuk-batuk gitu bu. Giliran saya yang ngomong batuk aja. Kita sebagai perempuan dalam rumah tangga, kalau sudah cinta sama keluarga, rela masak pagi-pagi ya bu. Masih subuh lagi, gak usah subuh bu, malam sebelumnya udah pusing di kepala, besok mau masak apa. Bener gak bu? Kadang mikir, ya belum tidur bu, baru juga selesai masak udah mikir besok mau masak apa. Itu perempuan kalau udah mencintai keluarga, rela berkorban, ya enggak? Rela pakai daster bolong. Sebenarnya bukan apa-apa, cuman karena nyaman aja. Semakin banyak bolongnya, semakin nyaman. Itu memang anehnya daster tuh di situ. Semakin banyak bolong itu semakin nyaman dipakai. Ventilasinya banyak. Ya. Itulah perempuan, ketika kita sudah cinta pada keluarga, kita rela melakukan apa saja hanya untuk mewujudkan cinta kita, memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Bahkan dasi keselip aja kita bisa tahu ada di mana. Bapak nyari kunci, kita ngerti. Di meja, kata bapak nggak ada di meja, ini apa? Kerennya orang perempuan kalau udah cinta sama keluarga, bisa melakukan apapun. Anak perut sakit di sekolah, kita bisa terbang, langsung jemput pulang, diurusin, bener nggak? Diobati. Kamu makan apa tadi? Kenapa kamu perut sakit? Mesti khawatirnya tuh kita. Ya, begitu juga kalau kita cinta pada Nabi, rela melakukan apapun, ngantuk pun rela untuk sholat tahajud. Lapar nggak apa-apa, yang penting bisa tetap puasa sunnah, mengikuti ajaran Rasulullah. Itu kita kalau memang sudah cinta Rasulullah. Nih sekarang kalau kita lihat mereka yang berteriak aku cinta pada Rasulullah, sampai-sampai apa bu? Nekat sholawatan 1000 kali, 2000 kali, sebanyak-banyaknya. Tapi sholat enggak? Enggak. Datang
pengajian untuk apa? Sholawatan, datang. Gebiar sholawat, datang. Nih lupa sholat maghrib. Soalnya acaranya mulainya isya, jauh dia lokasinya. Nekat berangkat dari lokasinya sampai ke TKP, ngelewatin sholat maghrib. Nggak masalah lewatin itu. Yang penting bisa sholawat. Bener nggak kalau kayak gitu cintanya? Enggak. Bukan seperti itu cinta itu. Tadi cinta itu perlu untuk ada yang dikorbankan. Kita mau ngelakuin apa saja hanya untuk menyatakan cinta pada Rasulullah. Kita mau ngikutin perintah Nabi, disuruh ya. Nabi bilang, "Inna nuhina anturo auratina," ya. Jangan nampakkan aurat, ya. Sesungguhnya kita itu adalah aurat yang perempuan tuh. Rela kita nutup muka, nutup seluruh tubuh, ya. Pakai jilbab, pakai bajunya panjang. Nih orang sekarang, anak-anak muda kita, coba perhatikan dalam keluarga kita ya. Diperhatikan nih. Masih ada nggak keluarga kita yang berani untuk menampakkan auratnya? Masih ada nggak di antara kita atau keluarga kita yang pakai jilbab hanya ketika pengajian? Ibu saya tuh pernah tuh, ketika saya tanya, Mama pakai jilbab nggak di rumah tuh? Terus bilangnya gini, Mama pakai. Tapi kalau misalnya kalau Mama mau ke kamar mandi, kebetulan kamar mandinya di rumah nenek, harus nyebrang dulu. Kalau mau ke kamar mandi, Mama nggak pakai jilbab. Terus kata saya gini, kalau yang seperti itu tuh nanti kepalanya doang yang masuk surga. Oh katanya kalau pergi ke rumah nenek pakai jilbab. Tapi kalau di dalam rumah ya, walaupun itu rumah kami itu boleh istilahnya gini, karena kami orang Ambon Bu. Orang Ambon itu kan persaudaraannya kuat ya. Jadi siapapun yang datang ke rumah itu boleh gitu loh. Asal sama-sama dari Ambon. Karena kami merantau kan Merauke ya. Jadi dari Ambon ke Merauke itu saudara dari kampung biasanya datang. Mereka biasanya tinggal di rumah. Jadi kalau sudah tinggal di rumah kan ada yang juga bukan mahram tuh. Ya, makanya mama saya kalau pergi ke WC atau ke kamar mandi baru pakai jilbab. Tapi di rumah nggak pakai jilbab, padahal ada yang bukan mahram. Maka saya bilang, kalau kayak begitu nanti kepalanya doang itu yang masuk surga. Kamu mah, lah iya kenapa pakai jilbabnya setengah-setengah begitu? Ya harus selama ada orang yang bukan mahram, ya harus tetap pakai jilbab. Dan akhirnya beliau memang pakai jilbab hingga akhir hayatnya. Alhamdulillah. Jadi mari sama-sama kita lihat keluarga kita. Sudah belum mereka itu melaksanakan perintah Nabi? Ya, jangan sampai, sekali lagi jangan sampai kita dipisahkan di akhirat hanya gara-gara berbeda amalannya. Ya. Nabi bilang, amsik alaika lisanaka, jaga mulutmu. Tapi kita hari-hari gimana Bu? Udah dijaga belum mulutnya? Ngomongannya ya, masih nggak bicarain orang, masih nggak menilai orang lain. Gayanya sok alim. Bahkan kita pengajian begini Bu, bisa itu munculin kayak gitu tuh. Duduk nengok sebelah, jilbabnya beda dengan yang di bawah. Udah tuh bisa. Ya Allah, nggak tahu fashion banget sih. Itu baju sama jilbab bisa tabrakan kayak gitu. Kayak gitu Bu, setan ya. Setan itu memang benar-benar halus menggoda. Jadi hal-hal yang terlihat baik nih bisa dia selipkan dari hati kita untuk menjadi tidak baik. Hati-hati, Nabi udah bilang jauhi suudzon. Zon itu jauhi. Tapi terkadang kita kok dia gitu sama saya ya? Kok seperti itu ya? Kita jadi bertanya-tanya, jadi berpikir yang negatif pada orang lain.
sudahlah pikirannya negatif ditambah dengan mulutnya juga mengeluarkan kata-kata yang negatif. Padahal Nabi Muhammad itu paling terkenal dengan lisan yang terjaga, orangnya penuh kasih sayang, tutur katanya lembut. Lembut di sini ya Bu, bukan berarti beliau bicaranya pelan. Iya, bukan kayak gitu, bukan. Tapi tidak pernah berkata-kata kasar. Coba kita perhatikan lisan kita kepada anak kita, kepada suami kita seperti apa. Sudahkah meniru Rasulullah? Ini nggak usah jauh-jauh Bu, kita untuk menunjukkan cinta kita dalam kehidupan sehari-hari aja. Sudah apa belum? Berikutnya ibu-ibu, cinta itu butuh waktu, ya. Dia adalah sebuah konsistensi yang panjang. Dalam rumah tangga kita butuh sampai akhir hayat. Cinta kepada Rasulullah juga seperti itu. Cinta itu bukan hanya pada saat bulan Maulid. Bulan Maulid perayaan. Di mana-mana peringatan Maulid Nabi, dah terus hadroan ya, rame, semangat orang datang tuh. Selesai Rabiul Awal, selesai pula itu cinta. Gak ada lagi muncul di musola ataupun di masjid ataupun di pengajian. Karena apa? Gak ada perayaan. Inilah kita yang terkadang teriak cinta pada Rasulullah. Tapi aslinya cinta kita baru musiman. Hanya ketika ada peringatan. Yang terakhir ibu-ibu, cinta itu butuh pengorbanan. Seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah. Terus bilangnya begini, "Wahai Rasulullah, aku mencintaimu." Kemudian Rasulullah tanya, "Apakah benar engkau mencintaiku?" "Ya," jawabnya, "aku betul-betul mencintaimu." Maka Rasulullah menjawab, "Kalau engkau betul mencintaiku, siap-siaplah mendapatkan ujian hidup." Garis bawahi ya Bu, kalau engkau mencintaiku, siap-siap mendapat ujian hidup. Ujian hidup yang seperti apa? Kita lihat sekarang. Seorang yang memegang sunnah Rasulullah, paling gampang aja, yang perempuan mengikuti sunnah Rasulullah dengan contoh dari istri-istrinya adalah dengan cara menutup aurat. Zaman sekarang anak muda kita nek ora nampak udele, gak nampak kelee, itu ndak keren Bu. Ya enggak? Harus nampak itu. Saya berdoa mudah-mudahan di daerah sini enggak deh ya, di Karangwaru ya. Tapi di luaran sana Bu, Masya Allah, anak muda kita banyak yang sudah tidak malu menampakkan aurat. Santai pakai baju yang nampak keleknya. Santai pakai baju yang ketat-ketat. Santai aja untuk apa? Geraikan rambutnya, soalnya kalau pakai jilbab nanti nggak kelihatan rebondingnya, nanti nggak kelihatan apa tuh semir rambutnya warna blondenya. Itu zaman sekarang ini. Kalau jenengan-jenengan di sini saya lihat seperti insya Allah udah pada selamat, ini udah mengikuti contoh dari para sahabat, dari istri Rasulullah. Tapi bagaimana dengan anak keturunan kita? Ini saya bicara tidak hanya untuk jenengan aja, tapi saya mengingatkan diri saya sendiri, jenengan dan keluarga kita semua. Karena tujuan kita tadi itu berkumpul kembali di surga. Sekali lagi saya ingatkan, kesolihan itu jangan hanya untuk diri sendiri. Gak enak Bu masuk surga sendirian, sementara keluarga kita ada di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang namanya cinta itu butuh pengorbanan. Kita relakan waktu kita di sela-sela kesibukan kita mencari harta untuk apa? Tetap sholat 5
waktu. Cek anak cucu kita sholat 5 waktunya lengkap apa enggak. Tadi saya perhatikan yang datang sholat ke sini rata-rata semuanya udah masuk senja. Terakhir anak muda itu pun telat. Saya nggak tahu kalau Karangwaru ini punya pemudanya ada berapa gitu ya. Mudah-mudahan di tempat kerja mereka sholat gitu kan. Ini sebentar di PCA Tegalrejo ini ada PCNA-nya enggak? Ada ya, alhamdulillah. Anak-anak mudanya ada nggak? Alhamdulillah. Apa diperhatikan ya Bu mereka ya? Apa tetap dibimbing istilahnya gitu. Yang saya perhatikan itu antara PCNA dengan PCA tuh biasanya ada gap. Karena mungkin perbedaan usia dan perbedaan cara pandang gitu loh. Akhirnya apa? Antara kita dengan anak-anak muda kita tuh ada batasan yang membuat kita tuh kayak nggak bisa akrab. Bener nggak ini? Jenengan sama anak-anak di rumah kalau ngobrol bisa sampai 1-2 jam nggak Bu? Sama bapak? Bisa ya? Nanya tagihan? Harus bisa ya. Kalau sama anak-anak gimana? Jenengan di sini ada yang ngerti istilah yapping? Yapping. Ada? Di sini yang punya yang sudah punya keturunan anak generasi beta ada? Apa yang generasi alpha deh? Yang alpha ada? Opo kuwi alpha beta opo kuwi? Hah? Ngomong apa itu? Saya ini jadi para ahli kemasyarakatan sosiologi ya, mereka itu membagi-bagi usia. Jadi ada namanya generasi baby boomer. Jenengan pernah dengar yang namanya generasi Gen Z? Nah, tahu ya? Nah, itu bagian dari itu tuh. Generasi baby boomer itu sekitar 1945 ya, 1942 sampai 1964. Ada di sini? Itu generasi baby boomer tuh. Ada ya? Ada. Oke. Berikutnya generasi X. Itu 1965 sampai 1980. Ada? Oke. Lanjut. Yang generasi Y atau generasi milenial itu 1981 sampai 1996. Ada? Ada ya. Itu biasanya anak-anak nih, anak kita udah di bawah kita tuh. Biasanya anaknya generasi baby boomer. Lanjut yang generasi Z itu 1996 sampai 2011. Ini kalau saya biasanya cucunya generasi baby boomer itu biasanya. Dan yang paling terbaru itu 2011 sampai 2024 itu generasi alpha. Nah, setelah 2025 ini generasi beta. Bayangkan jaraknya antara baby boomer sama generasi beta Bu ya. 70-an tahun lebih. Lek ngomong, saiki mereka enggak ngomong, kok ngomel-ngomel terus, enggak. Tapi yapping. Jadi jenengan kalau bilang, wah mama tuh yapping, jangan bangga Bu dibilangin mama yapping. Jenengan enggak lagi dipuji itu tuh. Jenengan lagi dikatain. Banyak ngomong. Nah, kalau Jakarta mah bilangnya bacot. Nah, itu tuh. Yapping. Nah, ini sedikit pengetahuan jenengan pulang sudahlah kalau dengar anak ngomong kayak gitu, Loh, mama dari mana kok ngerti kayak gitu? Namanya ngaji Aisyah itu berkemajuan. Ngerti istilah saiki, gitu. Yapping ya Bu. Berikutnya ngabrut. Wes lah. Apa meneh kuwi? Ngabrut itu artinya ngakak brutal. Itu masih enak ya Bu, tapi ada yang dia itu negatif. Jenengan harus hati-hati. Kalau nggak ngerti, jenengan mungkin mikir lagi dipuji.
perbedaan usia kita dengan anak-anak kita, itulah yang terkadang membuat jarak yang sangat besar sehingga kita nggak bisa memeluk mereka. Maka ibu-ibu ya, yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa? Ketika kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, maka jangan pernah untuk solih sendirian. Rasulullah itu salah satu sifatnya adalah sifat Nabi utama ada 4. Amanah, sidik, fatonah, tablik atau mendakwahkan. Maka ketika kita ngaku cinta pada Nabi, jangan pernah meninggalkan tugas dakwah. Lah aku ki udah ustazah, udah guru. Dakwah itu nggak perlu nunggu jadi guru. Kita semua orang ini, umat Islam ini adalah dai. Berdakwahlah walaupun hanya 1 ayat. Aku nggak hafal ayat Al-Quran, yo wes hadis. Yo hadis ya apa ya tadi, amsik alaika lisanaka, jagalah mulutmu. Maka apa dakwahnya? Dengan tidak berkata-kata kotor. Apapun usaha kita lakukan tadi, rela berkorban. Jadi wujud cinta kita itu akan diakui oleh Nabi Muhammad. Bu, jangan sampai nanti kita nyesel ketika di dunia merasa yang paling cinta Rasulullah, saat di akhirat nanti ketemu Rasulullah ngaku-ngaku aku mencintai. Rasul bilang, ente siapa? Saya nggak kenal. Loh, saya di dunia itu selalu selawat untukmu ya Rasulullah. Ning akhlakku kamu tiru enggak? Sunnahku kamu jalanin apa enggak? Itu loh Bu. Jangan sampai kita ditolak oleh Nabi Muhammad kelak. Oke? Maka mari ibu-ibu sekalian, itu jam berapa kok silau dari sini Bu? 4:30. Kok kurang 5? Ya? Kurang 20 menit. Ya. Jadi itu, jangan pernah mengatakan cinta pada Nabi tapi nggak ada actionnya. Sunnahnya nggak dijalankan, akhlaknya nggak ditiru, ya. Oke, kita sudah bisa, tapi ingat anak cucu. Sudahkah mereka juga mengikuti akhlak Rasulullah? Anak-anak zaman sekarang kalau diperintah, kira-kira jenengan kalau perintah anak di rumah langsung jalan nggak? Langsung jalan pergi. Mama banyak yang omongnya, langsung pergi gitu, jalan. Atau langsung ngerjain nggak? Ngelawan dulu nggak? Pakai acara berantem dulu nggak? Mama tuh gimana sih ini loh, lagi serius ini. Padahal serius main game. Ya. Sekarang kehidupan kita ya sangat beda sekali dengan kehidupan zaman dulu Bu. Musuhnya orang tua zaman dulu paling kalen. Paling top itu tuh. Kalen. Pulang sekolah anaknya nggak langsung pulang, main dulu di kali. Paling itu. Musuhnya apa? Lapangan bola. Pulang sekolah nggak langsung pulang, main bola dulu, ngejar layangan dulu. Itu aja musuhnya. Sekarang orang tua musuhnya siapa Bu? HP. Kalem HP-nya ya. Kalem, cuma tenang aja di dalam kamar, kunci, rebahan, udah nggak denger apa-apa. Antum orang tua bersyukur, alhamdulillah anakku nggak pernah keluar rumah, nggak macem-macem, dia nggak suka keluar, main di luar nggak suka. Jenengan nggak tahu di dalam kamar itu dia menjelajah seluruh dunia, sampai-sampai dunia yang seharusnya tidak dia masuki dia tahu di dalam. Jenengan ngertinya pegang HP cuman untuk apa? Halo, assalamualaikum. Udah selesai. Habis itu apa? Udah send. Ada kiriman video, diklik kelihatan apa videonya, udah seneng udah. Anak kita enggak Bu, dari HP ini
Bisa segala macam dia lakukan di sini. Tahu-tahu bapaknya ditangkap, disuruh bayar utang yang sampai ratusan juta. Hanya gara-gara kotak hitam kecil ini. Orang tua sekarang udah gak mau sibuk, Bu. Anak nangis gak pakai kayak kita dulu. Anak nangis di sayang, enggak. Anak sekarang nangis gimana, Bu? Diam. Nah, lihat nih. Nah. Bener gak, Bu? Udah nggak usah nangis. Yo wis nih, nanya. Sekarang ini musuh kita nih. Ustazah ngomongin musuh di depan dia ada 2 HP. HP ini teknologi ibarat mata pisau. Tergantung siapa yang pegang. Ustazah Nida pegang HP ini, yang satu untuk materinya, yang satu untuk ngerekam isi ceramahnya. Untuk apa, Us? Di-upload ke YouTube. Setelah di-upload ke YouTube ngapain? Ya dipelajari lagi. Kalau bagus dibikin publik biar yang lain bisa lihat. Selain itu saya bikin ini, Bu, salah satu di antara niatnya adalah warisan. Kita dulu orang tua kita kalau meninggalkan kita paling pol itu cuman foto, betul ya. Tapi karena adanya teknologi, alhamdulillah sekarang, Bu, kalau saya udah nggak ada, anak-anak pegang HP saya, kangen ngeliatin uminya, cukup lihat YouTube uminya aja. Di situ segala nasihat sudah ada. Ini caranya kita memanfaatkan teknologi. Maka apakah salah seorang ibu yang sudah mungkin masuk usia 45 tahun ke atas, 70 tahun ke atas pegang HP? Enggak masalah, Bu. Teman dakwah saya usianya 70 tahun masih bikin undangan pakai Canva. Kadang bikin video pakai CapCut. Kirim ke saya. Bu Nida, ini kira-kira udah bagus belum ini? Nanti saya kasih arahan, Bu, itunya dihilangin, Bu, yang ini dibesarin, Bu, yang ikutin beliaunya tuh. Jadi usia itu tidak membatasi seseorang untuk bisa menambah skillnya. Saya suruh beliau untuk apa? Bu, jenengan bikin video pendek ya. Ngomong aja tentang satu hadis, jelasin apa pendek aja di situ. 1 menit apa 2 menit. Nanti saya uploadkan ke YouTube. Beliau bikin, taruh di meja, ngomong, kirim ke saya. Bu Nida ini gimana? Oh sip, saya langsung upload ke YouTube. Jadi apapun itu bisa kita lakukan, Bu. Sebagai upaya kita untuk mencintai Nabi adalah dengan cara apa? Menghidupkan sunnah Nabi. Salah satu diantaranya adalah menyampaikan ilmu meskipun 1 ayat. Itu kebiasaannya beliau ngomong. Lah jenengan aku ora ngerti arek ngomong. Sikap, Bu. Dakwah itu enggak hanya dengan lisan, tapi bisa dengan sikap. Kenapa saya mengarahkan untuk berdakwah? Karena tadi keinginannya agar tidak soli sendirian. Kalau bisa soli semuanya, minimal keluarga kita bareng-bareng masuk surga. Sampai di sini insya Allah bisa dipahami ya, Bu. Bagaimana kita harus bisa tadi dari cinta kita kepada Rasulullah kita wujudkan dalam bentuk aksi. Aksi menjadi solih berjamaah, mengajak keluarga kita untuk bisa masuk surga bersama-sama. Mari sama-sama ya ibu-ibu semuanya, kita perbanyak istighfar. Jikapun belum kita mampu untuk berdakwah kepada keluarga kita, mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita, Allah kuatkan pundak kita untuk bisa dari hasil ngaji ya, jenengan pulang ngobrol sama bapak, sampaikan aja ngobrol kayak biasa. Oh tadi ternyata Ustazah Nida tuh ngomongin masalah generasi, Pak. Oh namanya baby boomer barang nih. Tak kira tuh bawang merah bawang opo, ternyata baby boomer. Nah bapak kepo loh. Apa Wima?
Jelasin. Ternyata kita tuh baby boomer, Pak. Wong umurnya udah, kan kita kelahirannya di bawahnya 64. Itu baby boomer. Lah terus apa hubungannya? Nek sudah baby boomer kudu hati-hati. Perbanyak istighfar. Ora usah ngomongi uang. Jangan lagi bawaannya mingarek ngomel karo putune, diajak baik-baik aja. Ya. Nah, Simbah pengen banget ketemu kamu lagi di surga. Yuk ikut Simbah sholat. Biar di dunia kita sholat bareng, di akhirat kita masuk surga bareng. Begitu nggih ibu-ibu. Saya berdoa semoga panjenengan semua dimampukan oleh Allah untuk menjadi kader-kader Aisyah, kader-kader Islam yang mampu membumikan Al-Quran dengan sunnah Rasulullah dan juga ayat-ayat Allah dengan baik. Ya, sama-sama kita minta pada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa keluarga kita, anak cucu kita, dan selalu memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.